Hai, assalamualaikum semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Pagi ini cuacanya agak mendung karena kemarin baru aja turun hujan. Biasanya kalau habis hujan pasti besoknya itu kayak dingin gitu ya suasananya. Setelah kemarin hujan, pengennya sih pagi ini masih selimutan gitu ya karena dingin. Cuma karena di sini tuh pakaian saya udah menumpuk dan hari ini adalah jadwal saya buat nyuci, jadi terpaksa saya harus nyuci pagi-pagi kayak gini. Kalau punya mesin cuci kan enaknya itu langsung digiling aja ya, nggak perlu dingin-dinginan main air kayak gini. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, disyukuri aja. Oh ya, jadi ada beberapa yang salpok sama pakaian saya ini yang ada tempat buat nyikatnya itu. Masa sih di tempat kalian itu nggak ada? Kalau di sini banyak ya teman-teman. Ini dulu saya belinya harganya itu 50.000. Bahannya juga bagus, tebal, nggak gampang pecah. Ini tuh punya saya udah lumayan lama juga. Waktu itu saya beli pas masih tinggal di rumah mama saya. Mama saya juga punya, warnanya biru. Punya mama saya juga masih ada dan udah lama banget. Tapi sekarang punya mama saya itu udah jarang dipakai ya karena sekarang udah pakai mesin cuci. Kalau punya saya ini dipakai hampir setiap hari karena kan saya nyucinya 2 hari sekali. Ini tuh bagus banget loh buat nyikat-nyikat pakaian yang kotor kayak gini. By the way, ini tuh pakaiannya kotor banget karena ini pakaian yang dipakai sama pak suami buat nyari kerang darah. Biasanya kan kalau nyari kerang darah itu di tempat yang becek gitu ya, makanya pakaiannya itu benar-benar kotor banget. Dan biasanya saya itu nyuci pakaian yang paling kotor paling terakhir. Ya, di mana-mana pasti kayak gitulah ya, pakaian kotor itu paling belakangan dicuci. Nah, ini tadi pakaiannya udah selesai saya bilas pakai air aja, habis itu tinggal saya pakein sabun deh. Nah, ini saya udah mulai sikat-sikat baju. Ini tuh baju sekolahnya kakak Cindy. Jadi biasanya kerahnya itu kotor banget ya teman-teman. Makanya harus benar-benar butuh tenaga dalam buat nyikatnya. Biasanya saya itu pagi-pagi kalau jadwalnya nyuci harus nyuci dulu baru bisa beberes ataupun masak. Kalau belum nyuci kayak nggak enak gitu mau beraktivitas yang lainnya. Karena kan ini harus buru-buru dijemur juga. Sebenarnya kalaupun nyucinya siang boleh-boleh aja sih, tapi kadang ngejemurnya itu benar-benar panas banget loh. Jadi harus nyucinya itu pagi-pagi biar ngejemurnya nggak terlalu panas. Kalau seandainya saya itu punya jemuran di tempat yang teduh atau di belakang rumah, pasti enak lah ya buat ngejemurnya walaupun siang. Tapi kalau di sini yang sekarang saya pakai itu jemurannya panas banget. Makanya kadang baru jam 10 atau jam 11 pakaiannya udah pada kering. Oke teman-teman, lanjut ya. Di sini saya tinggal dulu nyucinya. Jadi si Ade itu katanya pengen makan. Katanya pengen makan nasi sama telur. Jadi ya udah saya mau dadarin telur dulu. Untungnya tadi saya udah masak nasi ya teman-teman. Jadi nasinya itu udah matang. Biasanya kalau nasi yang semalam itu udah habis, pagi-pagi itu saya udah harus masak nasi lagi. Karena biasanya pagi-pagi itu dia udah minta nasi gitu ya teman-teman. Nah, kalau kakak Cindy sekarang belum bawa bekal, tapi sering bawa uang jajan buat beli nasi di sekolah. Nasi kuning atau nasi goreng gitu. Oke, ini telur dadarnya langsung aja saya goreng. Di sini saya cuma pakai garam aja. Sambil nunggu telurnya digoreng, ini saya lanjut mau ngambil nasi. Ini nasinya udah matang ya teman-teman, alhamdulillah. Biasanya nasi segini tuh kadang kalau udah sore habis ya teman-teman. Jadi kalau sore kadang saya masak lagi, tapi kadang juga cukup. Pokoknya tergantung ya. Lanjut ya, ini telurnya udah matang, langsung aja saya angkat. Terus di sini saya mau ambil air dulu, habis itu saya mau nyuapin dia makan dulu. Karena kalau nggak disuapin biasanya dia itu makan sendiri suka lama banget, soalnya kan sambil main. Belum lagi kadang lauk yang cepat habis daripada nasinya. Alhamdulillah walaupun itu cuma makan nasi sama telur dadar kayak gini, insya Allah selalu habis ya teman-teman. Tapi yang saya bikin heran itu walaupun dia udah makan dari rumah, kalau ke rumah tetangga tetap aja dia itu pasti minta nasi. Padahal walaupun udah makan di rumah itu selalu habis teman-teman. Nah, itu tadi nasinya udah habis, udah bersih. Langsung aja ini saya mau lanjutin cucian saya yang tadi.
Oke, ini cucian saya udah kelar dan ini airnya kotor banget ya, karena tadi saya udah nyuci pakaian pas suami itu terakhir. Hari ini pas suami juga mau nyari kerang darah lagi ya teman-teman, buat dijual nanti, karena kan di rumah juga nggak tahu mau ngapain. Jadi ya udah nyari sampingan. Untuk harga kerang darah di sini tuh 6.000 per kilo. Harganya itu sama cangkangnya gitu ya teman-teman. Jadi orang-orang di sini sekarang masih suka nyari-nyari kerang darah karena nggak ada kerjaan lain. Oke teman-teman, ini sekarang udah selesai nyuci dan ini tuh pakaiannya langsung aja mau saya jemur. Dan ini tuh mataharinya belum juga muncul ya teman-teman, tapi ini udah lumayan cerah lah daripada yang tadi. Nah, ini untuk penyangganya biasanya saya balik kayak gini ya. Tapi kalau pakaiannya itu nggak dijepit, pasti pakaiannya itu pada jatuh ke arang-arang ini. Di bawah ini kan ada tongkol gitu yang dibakar sama pas suami. Jadi kalau pakaiannya jatuh ke situ pasti kotor. Jepitannya itu udah pada rusak gitu ya teman-teman, jadi udah berkurang. Ya namanya juga sering kena panas matahari, jadi cepat banget rusaknya. Nah, ini di jemuran saya juga ada bajunya tetangga yang lagi dijemur di sini. Oke teman-teman, sekarang saya udah selesai ngejemur pakaiannya. Jadi ini saya lanjut lagi mau panasin lauk yang semalam dikasih sama kakak ipar. Seperti yang saya bilang, kalau pas suami itu kurang suka namanya ayam itu dimasak kuah kayak gini. Dia itu lebih suka yang namanya ikan goreng atau ayam goreng. Jadinya ini tuh semalam dia nggak makan ya teman-teman, makanya ini masih utuh, jadi saya panasin aja. Ini juga masih bagus kok, belum basi sama sekali, karena kan semalam belum kesentuh juga. Oke, ini tuh mau saya simpan di tudung saja. Habis itu lanjut saya mau rapihin dulu area meja ini, soalnya banyak perabotan yang kotor. Nah, ini untuk tempat cuci piring saya juga udah banyak tumpukan perabotan yang kotor ya teman-teman. Sebelum cuci piring di sini saya mau kumpulin dulu piring-piring yang udah pada kering seperti biasa. By the way, ini untuk tempat berasnya belum saya isi lagi ya teman-teman, belum sempat nampi beras yang banyak. Soalnya kalau nampinya itu lumayan lama, tapi kalau ngabisin beras yang di situ pasti cepat banget. Oke, sekarang saya lanjutin lagi untuk cuci piringnya. Semoga aja kalian gak pada bosan ya nontonin kegiatan saya yang itu-itu aja setiap hari. Yang gak jauh-jauh dari beberes rumah, masak, ngurus anak. Pokoknya kayak gitu-gitu aja. Ya namanya juga kegiatan ibu rumah tangga ya. Semoga video-video yang saya share bisa bermanfaat dan memotivasi teman-teman semua. Oke, di sini udah selesai nyuci piring. Terakhir ini saya juga nyuci wajan seperti biasa ya. Paling terakhir itu pasti perwajanan. Habis itu lanjut saya mau sikat-sikat tempat cuci piring saya ini. Sebenarnya ini udah agak buluk ya teman-teman bagian belakangnya. Cuma agak susah buat digapai gitu loh. Nah, ini colokan magicomnya saya cabut karena kalau nggak dicabut pasti bagian bawahnya itu bakal berkerak dan keras banget gitu loh. Habis itu saya lanjut lagi mau lap-lapin perabotan dapur saya seperti biasa ya, biar nggak berdebu. Sebelumnya tadi kursi yang di pinggiran situ saya pindahin dulu karena biasanya agak sempit gitu buat beberes di area meja. Agak susah juga ya teman-teman punya dapur yang sempit kayak gini, mau bergerak itu kayak terbatas gitu loh. Nah, ini tidak lupa saya juga lap-lapin meja kompor sama kompornya sekalian. Habis itu lanjut ini tinggal sapu-sapu di dapur aja seperti biasa ya teman-teman. Alhamdulillah rasanya udah tenang gitu ya kalau udah selesai beberes di sini. Tapi untuk ruangan bagian depan belum saya beresin ya teman-teman. Dan di sini saya mau lanjut buat sarapan dulu ya karena udah agak lapar juga. Jadi ini saya belum masak lauk ya teman-teman karena kan lauk semalam juga masih ada, masih lumayan buat sarapan. Oke, ini saya mau makan dulu, mari makan. Jadi ini tuh gulai ayam dicampur sama kentang gitu. Sebenarnya saya itu kurang suka makan ayam sih teman-teman. Jadi biasanya kalau ada acara saya juga nggak ambil ayam. Biasanya kalau ada ikan bakar yang besar-besar gitu saya lebih suka makan ikan bakar laut sih teman-teman daripada makan ikan ayam. Tapi kalau ayamnya ayam kampung saya suka sih.
Oke teman-teman, kalau begitu sampai sini dulu ya videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.